What's up guys, balik lagi sama gua. Oke, hari ini kita bakal nge-spill the tea. Kita bongkar abis-abisan soal sistem operasi alias OS yang nasibnya tragis banget. Dulu tuh digadang-gadang bakal jadi the next big thing, malah flop total. Ngenes banget kan? Hahaha, oke. Kayak pantun tadi kita bakal kupas tuntas kenapa sih OS-OS yang dulu kayaknya keren abis ini sekarang malah bubar jalan. Siap-siap ya, kita bakal dengerin cerita drama dari dunia tech yang seru banget. Coba deh, kalian pernah kepikiran nggak sih, kenapa OS yang kita pakai sekarang tuh ya cuma itu-itu aja? Windows, Mac OS, Android, iOS, udah. Terus kemana para penantangnya? Dulu kan banyak tuh yang katanya mau ngerevolusi dunia. Nah sekarang mereka tuh kayak jadi hantu di dunia teknologi. Yuk kita cari tahu kenapa. Oke, kita mulai tur ziarah kita nih ke kuburan para raksasa teknologi. Yap, ini adalah tempat peristirahatan terakhir buat OS-OS super inovatif yang ya akhirnya nyerah gitu aja. Karena ternyata guys punya teknologi canggih doang itu nggak cukup buat bertahan hidup. Oke, penyebab kematian pertama, salah vibe, alias gagal total di marketing. Ini kasus klasik banget sih. Produknya udah keren, fiturnya canggih gila. Tapi cara jualannya itu loh, sama sekali nggak nyambung sama user. Vibes-nya nggak dapat. Ya udah, kelar. Contoh paling nyesek nih, Windows RT. Janjinya Microsoft tuh manis banget, pengalaman Windows lengkap di tablet yang tipis. Kedengerannya keren kan? Tapi kenyataannya, ini tuh kayak Windows KW Super. Tampilannya sih Windows, tapi lu nggak bisa install aplikasi desktop yang biasa lu pakai. Mau install Chrome? Nggak bisa. Photoshop? Mimpi aja. Game Steam favorit lo? Lupakan. Ini bener-bener kayak dikasih mobil sport tapi kuncinya dipegang emak lo. Frustrasi banget kan? Terus ada juga nih seniornya, IBM OS per 2. Di zamannya, ini OS dewa banget, serius deh. Udah bisa multitasking beneran, jadi satu aplikasi nge-crash, yang lain tetap aman. Nggak bakal bikin seluruh komputer blue screen. Jauh lebih stabil dari Windows waktu itu. Tapi, nah ini dia tapinya, marketingnya IBM itu bikin semua orang garuk-garuk kepala. Ini OS buat siapa sih? Buat kantoran? Buat di rumah? Gak jelas. Developer jadi ragu, user juga bingung. Akhirnya, pas Windows 95 keluar dengan tampilan yang jauh lebih asik dan gampang dipakai, ya udah, OS per 2 langsung kena uppercut KO. Lanjut, penyebab kematian kedua, salah timing. Nah, ini ceritanya OS yang sebenarnya jenius, visioner banget, tapi sayangnya lahir di dekade yang salah. Inovasinya kecepatan, dunia di sekitarnya belum siap nerima. Kenalan dulu nih sama BEOS. Sumpah, kalau OS ini lahir sekarang, mungkin udah jadi saingan beratnya macOS buat para content creator. OS ini tuh didesain khusus buat multimedia, super responsif, kencangnya bukan main. Masalahnya, ini kan tahun 90-an, hardware belum sekencang sekarang, aplikasi buat ngedit video atau audio juga masih barang langka. Sempat sih mau diadopsi sama Apple, tapi malah di ghosting. Akhirnya BEOS cuma jadi OS keren yang, ya nggak ada yang pakai. Sedih. Siapa coba yang nggak kenal Symbian? Rajanya HP Nokia zaman old. Lihat deh grafiknya, gila banget. Di tahun 2006, dia nguasain 60% pasar, dominan abis. Tapi, petaka datang di 2007, pas Steve Jobs ngenalin iPhone dengan layar sentuhnya. Dunia langsung berubah. Symbian yang dari sononya didesain buat keypad fisik, mendadak kelihatan ribet dan kuno banget. Developer juga pada cabut ke iOS dan Android karena bikin aplikasinya jauh lebih gampang. Cuma dalam beberapa tahun, sang raja yang perkasa anjlok dan akhirnya tumbang. Oke, kita sekarang masuk ke kategori paling drama, paling sinetron. OS yang hancur bukan karena pesaing, tapi karena dirinya sendiri. Ini cerita soal ego, soal keras kepala, dan soal nolak buat berubah. Musuh terbesarnya ada di cermin. Contoh paling nyata? Jelas BlackBerry. Dulu semua orang pengen punya BB kan? Tapi mereka tuh punya banyak banget red flags. Pertama, keras kepala banget sama keyboard fisiknya. Padahal dunia udah move on. Kedua, App Store-nya sepi banget kayak kuburan. Nggak ada aplikasi seru. Dan yang paling fatal, mereka terlalu asik ngelayanin om-om kantoran sampai lupa kalau Gen Z dan pasar umum itu jauh lebih gede. Ya, akhirnya ditinggalin deh. Ada lagi nih, Windows Mobile. Ini usahanya Microsoft buat bawa Windows ke HP, tapi interface-nya itu mini desktop. Tombolnya seuprit, menunya ribet, sampai ada quote yang ngegambarin dengan sempurna, menggunakan Windows Mobile di touchscreen itu rasanya seperti melakukan operasi bedah pakai sarung tangan oven. Kebayangkan sengsaranya, bener-bener nggak user-friendly sama sekali. Dan jangan salah, bahkan sekelas Apple pun pernah gagal parah loh. Kenalin Project Copland. Ini resep kegagalannya simple banget. 1. Punya ide super ambisius.
2. Semua tim kerja sendiri-sendiri, nggak ada koordinasi. 3. Hasilnya, potongan-potongan keren yang nggak bisa digabungin jadi satu. Udah kayak kerja kelompok tapi pada solo run semua, nggak pernah meeting. Nah, pas lihat Windows 95 rilis, Apple langsung panik. Akhirnya, proyeknya dibatalin, buang-buang jutaan dolar, sia-sia. So, setelah kita napak tilas di kuburan para raksasa ini, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Apa hikmahnya? Oke, ini dia rangkuman teh yang udah kita spill tadi, singkat dan padat. Pelajaran nomor 1, inovasi doang tuh nggak cukup. Kita udah lihat dari kasusnya BOS dan OS2. Punya teknologi paling canggih sedunia, itu bakal percuma kalau timingnya salah, marketingnya berantakan, dan yang paling penting, nggak ada ekosistem aplikasi yang mendukung. Tiga-tiganya harus klop. Dan yang ketiga, ini mungkin yang paling penting. Dengerin developer dan user lo. Serius, OS itu nggak ada apa-apanya tanpa aplikasi. Kalau bikin aplikasi di OS lo itu ribetnya setengah mati kayak di Symbian, atau OS-nya sendiri nyebelin buat dipakai sehari-hari kayak Windows Mobile, ya siap-siap aja ditinggalin rame-rame. Intinya, di dunia teknologi yang geraknya secepat kilat, keras kepala itu resep paling manjur buat punah. BlackBerry udah jadi bukti nyata. Pilihannya cuma dua guys, adaptasi atau mati. Dan pertanyaan terakhir buat kalian renungin. OS yang kita pakai sekarang, Windows, Android, iOS, yang kita anggap sebagai raja-raja tak terkalahkan, kira-kira 20 tahun lagi nasibnya gimana ya? Apa mereka masih di puncak? Atau jangan-jangan mereka bakal jadi penghuni baru di kuburan teknologi ini? Coba deh pikirin. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Ciao.